Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari semua virus yang ada. Nah, materi kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyarat. Untuk materi kemarin, Ibu harap kalian tidak melupakannya begitu saja ya. Nah, sebelumnya, apakah kalian mengetahui peluang kejadian saling bebas? Dan apakah kalian mengetahui peluang kejadian bersyarat? Apa kalian pernah membaca sebelumnya? Ibu berharap kalian sudah membaca materi sebelumnya, atau bahkan materi peluang ini juga sebenarnya ada di jenjang SMP. Oke, langsung saja Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai peluang kejadian saling bebas. Nah, peluang kejadian saling bebas terjadi jika kejadian pertama tidak tergantung pada terjadinya kejadian kedua. Jadi tidak ada hubungannya antara kejadian pertama dan kejadian kedua. Nah, kedua kejadian saling bebas adalah jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, begitu juga sebaliknya, maka kejadian B tidak saling mempengaruhi kejadian A. Oleh karena itu, teman-teman, jika ada kejadian A dan kejadian B saling bebas, maka kita dapat menggunakan rumusnya, yaitu P peluang dalam kurung A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Di situ sudah ada keterangannya. Peluang A adalah peluang kejadian A. Nah, kalau peluang B ya peluang kejadian B. Kemudian ada peluang A irisan B. Maka itu adalah peluang kejadian A dan B. Oke, teman-teman. Ibu langsung saja ke contoh soal supaya kalian lebih memahami mengenai peluang kejadian saling bebas. Nah, di sini ada soalnya, yaitu dalam sebuah kantong terdapat 15 alat tulis yang terdiri dari 7 pensil dan 8 ballpoint. Jika kita disuruh mengambil 2 alat tulis dengan mata tertutup, tentukan terambil kedua-duanya pensil. Oke, di sini kita misalkan terlebih dahulu jika A-nya itu sama dengan pensil pengambilan yang pertama. Karena kan disuruhnya itu kita mengambil 2 alat tulis dengan mata tertutup dan terambil kedua-duanya itu pensil. Maka peluang A-nya sama dengan, kita ingat kembali materi yang sebelumnya mengenai rumus peluangnya ya teman-teman. Di sini rumus peluangnya sama dengan NA per NS, di mana NA-nya merupakan jumlah kejadian dari A per ruang sampelnya. Nah, di sini banyaknya kejadian di A yaitu terdapat 7 per ruang sampelnya dalam soal terdapat 15 alat tulis. Makanya nanti ruang sampelnya itu diganti dengan 15. Makanya di sini peluang A-nya sama dengan NA per NS sama dengan 7 per 15. Kita sudah mendapatkan nilai dari peluang A-nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari peluang B-nya. Nah, masih sama, kita akan memisalkan lagi. Nah, di sini jika B sama dengan pensil pengambilan kedua. Kenapa ada pensil pengambilan kedua? Karena ditekankan lagi, di soalnya mintanya itu terambil keduanya itu sama-sama pensil. Makanya di sini yang B-nya pensil pengambilan kedua. Nah, kita kemudian cari peluangnya lagi. Di sini kan sudah dimisalkan yang B-nya itu pensil pengambilan kedua. Maka kita cari peluang B sama dengan NB per NS. Nah, NB-nya sudah diketahui. NB-nya itu nanti kita 7-nya dikurangin 1. Kenapa dikurangin 1? Karena kan kita sudah mengambil pensil yang pertama. Makanya nanti jumlah pensilnya itu berkurang 1. Jadi nanti pada pengambilan yang kedua, NB-nya itu tersisa 6.
Nah, untuk NS-nya sendiri masih sama, ruang sampelnya yaitu 15. Jadi nanti kita bisa mendapatkan peluang B-nya dengan NB per NS sama dengan 6 per 15. Setelah kita mencari nilai dari masing-masing PA sama PB-nya, kita tinggal memasukkan ke rumus peluang kejadian saling bebas. Rumus dari kejadian peluang saling bebas sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, nanti peluang A-nya itu diganti dengan 7 per 15 tadi yang sudah kita cari, kemudian dikali dengan peluang B-nya yaitu 6 per 15. Nah, nanti kita dapatkan hasilnya yaitu 42 per 125. Jadi, peluang A dan B sama dengan 42 per 125. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada contoh soal lagi yang kedua, yaitu soalnya jika peluang Andi dapat menyelesaikan suatu soal adalah 0,4 dan peluang Budi dapat menyelesaikan soal yang sama adalah 0,3, maka peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut adalah... Nah, oke, kita jawab sama-sama. Di sini di soalnya sudah diketahui peluangnya, maka kita tidak perlu mencari peluangnya lagi. Jadi nanti ditulis saja, tetap kita misalkan saja, misal Andinya itu A, maka didapat peluang A-nya sama dengan 0,4. Nah, dimisalkan lagi, di sini kan ada peluang Budi. Nah, Budinya kita misalkan dengan B, maka didapat peluang B-nya sama dengan 0,3. Kemudian, kita mencari peluang kejadian saling bebasnya dengan cara peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nanti PA-nya kita masukkan atau substitusikan dengan 0,4, peluang B-nya juga disubstitusikan dengan 0,3. 0,4 dikali 0,3 sama dengan 0,12. Jadi, peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut yaitu 0,12. Untuk teman-teman, yang namanya peluang itu jadi antara 0 sampai 1. Jadi antara 0 hingga 1. Nggak ada peluang itu yang lebih dari 1. Nah, 1 jadi antara itu ya bisa jadi peluang itu 0,1, 0,0001, 0,9 pun itu juga masih bisa disebut dengan peluang, kecuali dengan sudah mencapai 1 lebih ya, itu udah bukan peluang lagi. Selanjutnya teman-teman, di sini ada soal ibu mengambil dari LKPD yang dari bapak. Nah, kalian ini wajib mengisi LKPD atau melengkapi LKPD yang dari bapak karena nanti biasanya kan akan dikumpulkan. Nah, kalian sekalian juga belajar atau melatih supaya kalian bisa memahami lagi mengenai materi peluang kejadian saling bebas ini. Kalian jika ada yang masih belum memahami, kalian bisa bertanya ke ibu. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya ya. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke peluang kejadian bersyarat. Nah, di sini ada misalkan ada kejadian A dan kejadian B tidak saling bebas. Tidak saling bebas berarti tidak ada kaitannya antara kejadian A dan kejadian B ya. Di mana kejadian A mempengaruhi kejadian B atau kejadian B dengan syarat A. Mungkin ini agak lebih belibet sih kalau menurut ibu. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu peluang kejadian A atau B sama dengan peluang A dikali dengan peluang kejadian B setelah A. Kalau misalkan kalian masih bingung ini gimana sih bacanya, di bawah rumusnya itu sudah terdapat keterangan, kalian tinggal membacanya saja. Nah, bagaimana membedakan peluang kejadian B setelah A dengan peluang kejadian A setelah B? Jadi,
jika kejadian A dengan syarat B terjadi lebih dulu ditentukan dengan rumusnya peluang kejadian A setelah B. Jadi nanti peluang A garis B sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Jadi nanti yang meskipun B terjadi lebih dulu, nanti dituliskannya itu di setelah A-nya. Kemudian jika kejadian B dengan syarat A terjadi lebih dahulu ditentukan dengan rumus. Nah, ini kan A-nya terjadi lebih dulu, makanya nanti kebalikannya dari B terjadi lebih dulu. Nanti peluang B peluang kejadian B setelah A. Nanti rumusnya itu peluang B irisan A per peluang A. Karena yang terjadi lebih dulu itu kan peluang A, maka nantinya pernya itu pakai peluang A. Jika terjadinya B terlebih dahulu, maka nanti pernya itu peluang B. Sekarang kita langsung ke contoh soal mengenai peluang kejadian bersyarat. Semoga saja kalian bisa langsung memahaminya jika diberi contoh soalnya ya. Nah, di sini itu ada 2 dadu bersisi 6 dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Hitung peluang munculnya angka 1 untuk dadu kedua dengan syarat kejadian munculnya jumlah kedua dadu kurang dari 4 terjadi lebih dulu. Nah, berarti di sini kita cari terlebih dahulu ruang sampel pada percobaan ini. Ruang sampelnya ini karena kita menggunakan 2 dadu kemudian dilempar secara bersamaan, maka ruang sampelnya didapat 6 dikali 6 sama dengan 36. Kemudian kita misalkan lagi untuk kejadian yang pertama itu kan munculnya angka 1 untuk dadu kedua. Kita misalkan dengan A. Maka didapat A-nya itu kita mengambil dadunya yang angka 1-nya itu untuk dadu kedua ya. Jadi di sini kita dapatkan A-nya itu ada 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,1. Maka kita cari peluangnya terlebih dahulu teman-teman. Peluangnya itu kan NA per NS. Jadi banyaknya anggota A per ruang sampelnya. Nah, kita sudah cari tuh. Banyaknya anggota A-nya itu ada 6 per ruang sampelnya itu ada 36. Berarti peluang dari A ada 6 per 36. Nah, 6 per 36 itu kita bisa lebih disederhanakan lagi menjadi 1 per 6. Kemudian ada lagi munculnya jumlah kedua dadu kurang dari 4. Itu kita misalkan juga ya. Misal kita B-nya kejadian munculnya jumlah mata dadu kurang dari 4. Maka didapat B-nya itu anggotanya ada 1,1. 1,1 kan jika dijumlahkan itu 2. 1,2 jika dijumlahkan juga 3 kurang dari 4. Kemudian ada 2,1 jika dijumlahkan juga maka jumlahnya itu akan kurang dari 4. Kemudian kita tidak lupa juga mencari peluang dari B-nya. Peluangnya sama rumusnya. Nah, didapat NB-nya itu ada 3 per ruang sampelnya juga ada 36. Nah, didapat peluang B-nya sama dengan 3 per 36. Di sini teman-teman 3 per 36 itu masih bisa disederhanakan lagi supaya nanti kita menghitungnya tidak yang angka yang gede-gede banget gitu. Jadi didapat penyederhanaannya yaitu dari peluang B sama dengan 1 per 12. Nah, di sini karena di rumusnya itu ada A irisan B-nya, makanya kita cari terlebih dahulu A irisan B. Maksudnya apa sih A irisan B itu? Jadi yang kira-kira itu dari anggota A dan anggota B itu ada angka yang samanya. Nah, nanti itu akan menjadi irisan A dan irisan B-nya. Maksudnya A irisan B. Di sini kita bisa melihat anggota A itu ada 1,1
2,1, 3,1, sampai 6,1. Nah, kita bisa lihat juga anggota dari B-nya itu ada 1,1, 1,2, 2,1. Irisannya atau keduanya itu mempunyai anggota yang sama, yaitu ada 1,1 dan 2,1. Nah, nanti itu akan menjadi anggota dari A irisan B-nya. Jangan lupa juga A irisan B-nya itu kita cari peluangnya. Peluang dari A irisan B sama dengan N A irisan B per NS-nya. Nah, banyaknya anggota dari A irisan B-nya itu ada 2, makanya NA irisan B-nya diganti dengan 2 per ruang sampelnya tetap sama, kita menggunakan yang 36 ya. Jadi nanti peluang A irisan B-nya sama dengan 2 per 36. Nah, jika masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Maka didapat peluang A irisan B sama dengan 1 per 18. Oke, sudah didapat semua nilai-nilainya. Kemudian kita akan mencari peluang kejadian bersyaratnya. Di sini kita lihat terlebih dahulu di soal ada kejadian munculnya angka 1 untuk dadu kedua dengan syarat. Nah, di sini ada syaratnya, munculnya jumlah mata dadu kurang dari 4 terjadi lebih dulu. Adalah kejadian bersyarat A. Kejadian bersyarat A setelah kejadian B setelah A. Maka peluangnya adalah, nah di sini kita cari ya teman-teman, karena B-nya terjadi lebih dulu, makanya nanti ditulisnya peluang A, peluang kejadian A setelah B. Maaf. Berarti sebelumnya itu peluang kejadian A setelah B. Peluang kejadian A setelah B sama dengan rumusnya itu peluang A irisan B per peluang B. Kenapa peluang B? Karena peluang B itu terjadi lebih dahulu, teman-teman. Nah, kita masukkan yang sudah tadi kita cari, peluang A irisan B-nya kita sudah mendapatkan 1 per 18. Per peluang B-nya juga kita sudah mendapatkan 1 per 12. Kemudian tinggal dioperasikan saja seperti biasa, dibagi seperti biasa. Maka kita dapat 2 per 3. Jadi nanti didapat peluang kejadian A setelah B yaitu 2 per 3. Nah, gimana teman-teman? Mungkin ini sedikit agak ribet sih kalau menurut ibu ya. Tapi ya kalian coba belajar secara lebih giat lagi. Nanti kalian juga pasti bisa lah memahaminya. Selanjutnya itu ada soalnya ini ibu dapat dari LKPD yang sudah kalian terima ya dari bapak. Kalian tinggal melengkapi bagian-bagian yang ada titik-titiknya aja. Nah, ini itu bisa menjadi wadah kalian untuk belajar dan memahami materi mengenai peluang kejadian bersyarat. Semoga kalian bisa memahami materinya. Tapi jika masih ada materi yang belum jelas, kalian bisa menanyakan ke ibu, bisa PC ya. Tetap semangat teman-teman, meskipun kalian harus tetap belajar dari rumah ya. Mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Semoga apa yang telah ibu jelaskan tadi kalian bisa memahaminya. Dan jikalau kalian masih belum memahami, kalian bisa tanyakan ke ibu. Jangan lupa juga kalian tetap harus mengisi LKPD-nya ya, karena nanti ibu tekankan lagi, karena nanti itu biasanya dikumpulkan. Tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Semoga saja nanti ada waktu kita bisa bertemu secara langsung ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.